Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saudaraku. Kita sedang menikmati hari yang baru, berkat baru yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Karena itu, memulai kehidupan di hari ini, kita bersyukur di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa. Terpujilah Bapa yang selalu memelihara kami, yang selalu melawat, yang selalu membimbing dan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih untuk semua itu. Dan pagi ini firman Tuhan kami mau mendengar dan melakukan untuk menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan kami. Minta ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus. Amin. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi bahkan setiap saat kita menginginkan berita yang kita dengar sebagai berita yang menyenangkan dan memberikan ketenangan. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Yang kita baca, yang kita dengar seringkali justru membuat kita menjadi gelisah, khawatir, takut, bahkan seringkali menyedihkan. Kemajuan informasi dan komunikasi membuat kita tidak dapat menghindari pendengaran dan pandangan dari kenyataan itu. Namun ada berita yang selalu menyapa kita sebagai kabar baik. Berita ini selalu baik, itu berita Injil. Disebut demikian karena di dalamnya berisi berita tentang manusia yang berdosa, namun manusia berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan. Ini bukan sebagai harian umum yang terbit setiap hari. Berita Injil sebagai berita sukacita. Berita yang disampaikan dan diingatkan untuk setiap saat ketika bangun sementara bekerja. Berita kabar baik selalu menyapa kita. Bahkan ketika berada di rumah dan sedang beristirahat, berita itu menyapa dan mengingatkan kita. Penulis surat Wahyu menyampaikan bahwa jemaat yang sedang dalam kesusahan karena penindasan dan penganiayaan harus mengingat bahwa Injil, kabar baik, tidak pernah menjauhi mereka. Sekalipun ada begitu banyak usaha yang dilakukan oleh penguasa dan orang-orang yang tidak setia kepada jemaat yang masih tetap setia. Penglihatan Rasul Yohanes tentang aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Penglihatan ini hendak menyampaikan bahwa sekalipun Injil atau kabar baik itu dihambat, ditekan dan dibatasi, namun ia tetap akan terus merambat. Sebab yang bekerja bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Umatnya hanyalah alat dari Tuhan untuk menjadi kawan sekerja, menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Intinya, semakin dihambat, Injil itu akan semakin merambat. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah dan tinggallah di dalam Injil, di dalam kabar baik yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap setia dan berpegang pada firman-Mu tentang Injil yang menyelamatkan itu. Bimbinglah kami agar dapat berjalan dengan tanpa takut dan gentar. Dan hari ini kami serahkan hidup kami pagi sampai malam ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan perjalanan kami kemanapun. Sehat-sehatkan kami,
Segala tanggung jawab usaha kerja kami Tuhan memberi keberhasilan. Dalam pendidikan untuk meraih cita-cita Tuhan menolong kami. Hadapi persoalan dan permasalahan hidup, Tuhan menolong kami. Kami percaya kami bisa menyelesaikan karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.